pangan. Ketahanan pangan di musim seperti ini, saya sudah bekerja sama dengan LPM NU, tempo hari saya datangi terkait dengan sebuah tanaman yang bisa ditanam di mana saja ketika di musim seperti ini, dan tanaman itu tahan banting dan kalorinya, vitaminnya dan sebagainya tidak kalah dengan beras ya ataupun nasi. Apa itu? Ternyata tanaman tersebut adalah tanaman talas. Itu bisa ditaruh di mana saja. Ya, mulai dari Aceh sampai dengan Irian itu bisa ditanam dan mudah. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan membuka lahan kurang lebih sekitar 1 hektar lebih. Itu ditanami dengan bibit-bibit talas dan tumbuhnya 5 bulan sekali itu tumbuh. Nah, ternyata setelah diolah talas itu macam-macam, bisa membuat makanan macam-macam. Sampai empek-empek dari talas juga bisa betul Pak. Bolu apalagi, bolu mah udah pasti bisa gitu ya. Jadi berbagai macam makanan itu ya, makanan olahan itu bisa. Nah, itu harus dikelola mulai dari hulu sampai hilir, sehingga ibu-ibu rumah tangga itu bisa bekerja, bisa ditanam dan sebagainya, nggak kehabisan makanan ya, dengan mudah ya. Tanaman talas itu diolah. Nah, itu ketahanan pangan. Kemudian yang problem yang ketiga di Kota Depok yaitu masalah kepadatan penduduk. Nah, ini kepadatan penduduk luar biasa ini. Dan rata-rata pertumbuhannya 100.000 per tahun. Luar biasa. Nah, ini harus kita pikirkan, penduduk bertambah terus, lahan kita cuma 209 hektar, kilometer persegi, lahannya segitu-gitu saja, nggak bertambah, ya harus kita olah. Bagaimana nih penduduknya ini? Yaitu program KB-nya harus berhasil, karena kita kota urban, dari mana-mana bisa mampir ke Depok. Di samping itu juga pemuda-pemuda yang masih muda gitu ya, senang sekali tinggal di Depok karena sebagai salah satu kota pemukiman. Nah, jadi begitu contohnya. Sudah gitu nggak terkontrol, anaknya banyak gitu kan. Nah, jadi pertumbuhannya luar biasa cepat gitu. Walaupun kita sudah buat kampung KB, tetapi kan pernik-perniknya yang lebih banyak, tapi target untuk pengendalian terhadap penduduknya sendiri luar biasa. Itu masih laju pertumbuhan penduduknya besar. Ditambah lagi Kota Depok itu kan pecahan dari Kabupaten Bogor ya, settingan jalannya itu kecil-kecil. Iya nggak? Betul nggak? Yeah. Nah, settingan jalannya tuh kecil-kecil. Kalau dulu di awalnya itu dibuat jalannya dilebarkan gitu, mungkin seperti Margonda banyak gitu. Ya, Sawangan juga kecil, tapi alhamdulillah dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, ini juga yang jadi problem. Margonda saja dibagi 3 wilayah: pusat, provinsi, kabupaten, kota. Status jalannya ini juga masalah, harus diselesaikan. Ya, siapa yang mau ngambil, provinsi ya, apa pusat atau kota, supaya jelas. Kabupaten Bogor, Tegar Beriman itu udah jalan kabupaten, udah jelas. Sementara kita punya terminalnya diambil pusat, diserahkan pusat. Terminal Jati Jajar itu terminal tipe A. Kalau kita kelola sendiri, ya alhamdulillah itu bisa menjadi PAD kita meningkat. Ya, jadi harapannya ada di terminal yang levelnya B atau C. Itu harus kita bangun. Pasar-pasar juga tradisional itu bantuan dari pusat juga banyak. Tinggal bagaimana, soal saja. Kita mau nggak datang ke pusat, mau nggak datang ke provinsi, jangan ke kecamatan terus. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Duit itu beredarnya di pusat. Ini menjadi satu hal yang menarik buat kita ke depan supaya Depok itu maju, karena kita bertetangga dengan pusat.
Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka untuk mengatasi beberapa persoalan-persoalan yang mendasar di Kota Depok. Yang jelas, yang menjadi pertanyaan seluruh kota kabupaten dan bahkan provinsi menanyakan, kenapa Depok PAD-nya lumayan, angka kemiskinannya turun, penganggurannya meningkat. Nah, mungkin yang bisa jawab Rahmat. Ya. Keren kan tuh? Kenapa bisa begitu? Luar biasa, Rahmat kan? Keren kan? Mantap. Asisten bisa jawab dia mestinya gitu. Sah. Belum apa-apa, sah. Luar biasa.